Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan soal apa hukumnya wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, atau wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya boleh atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan jawab berdasarkan pendapat dan alasan-alasan yang logis. Yang pertama, kenapa ada orang yang mempertanyakan itu? Dan ada juga yang membuat konten seperti itu. Padahal saya pribadi sebagai sarjana hukum Islam sama sekali tidak mengatakan itu haram kalau baru mendengar ungkapan tersebut. Karena wudhu, sekalipun ada WC-nya teman-teman, kalau WC-nya bersih seperti di hotel dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Tapi kita perlu dalil yang tepat untuk memahami ini. Jadi sebelum itu saya mau menyampaikan dulu dua hal. Jadi kenapa orang ada yang mengatakan makruh berwudu di WC yang ada wudu di kamar mandi yang ada WC-nya. Yang pertama, ketika dia berwudu mungkin dia menginjak sesuatu yang najis, misalnya bekas pipis, atau mungkin ada serpihan kecil ketika dia buang air dan sebagainya, maka itu dimakruhkan dan bisa membatalkan wudu. Tapi teman-teman, kasusnya tidak semua WC sekotor yang kita kira. Banyak WC yang sangat bersih, sehingga sama sekali tidak berdasar kalau kita mau mengatakan itu secara global makruh atau tidak boleh berwudu di WC. Karena kalau misalnya WC-nya bersih seperti tempat saya saat ini, maka kita boleh saja berwudu di WC. Apalagi buat teman-teman yang mungkin tinggal di perumahan dan tidak ada tempat basah yang lain selain di dalam WC, karena di luar cuma ada jalan dan kita tidak punya misalnya pancuran di luar, maka mau tidak mau kita harus berwudu di WC. Boleh atau tidak? Tentu boleh. Kecuali mungkin ada hal-hal yang hukum yang melarang itu. Tapi pada dasarnya boleh. Nah, kemudian alasan kedua, kenapa ada yang memakruhkan? Karena beranggapan bahwa mengucapkan sesuatu yang misalnya nama Allah, basmalah di dalam WC itu bisa makruh. Itu benar, teman-teman, tapi itu juga ada banyak pendapat. Karena dalam pendapat lain ada yang menggunakan kaidah usul seperti ini. Sesuatu yang hukumnya haram bisa menjadi mubah jika dalam kondisi darurat. Dan sesuatu yang hukumnya makruh bisa menjadi mubah jika ada hajat atau kebutuhan. Jadi mengenai ini saya mau mengambil sebuah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz. Ungkapannya seperti ini, teman-teman. Imam Ibnu Baz menjelaskan, boleh berwudu di dalam kamar mandi jika butuh melakukan hal itu. Tetap membaca basmalah di awal wudu. Dia ucapkan bismillah karena membaca basmalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama dan sunnah muakkad menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, orang ini tetap disyariatkan membaca basmalah dan statusnya tidak makruh. Karena hukum makruh itu hilang ketika ada kebutuhan untuk membaca basmalah. Sementara kita diperintahkan untuk membaca basmalah ketika mengawali wudhu, maka dia harus membaca basmalah dan menyempurnakan wudhunya. Majmu' Fatwa Ibnu Baz. Jadi teman-teman, di sini jelas sekali bahwa karena membaca basmalah itu adalah sesuatu yang wajib, maka menurut Ibnu Baz ketika seseorang di dalam WC membaca basmalah pun boleh, tidak makruh, sekalipun itu mungkin ada WC-nya di dalam kamar mandi tersebut. Tapi saya ingin memberikan solusi terbaik buat teman-teman, karena sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwa itu makruh membaca basmalah di dalam WC. Jadi sebagaimana pendapat lain disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa apabila seseorang di kamar mandi, Imam Ahmad mengatakan jika dia bersin maka baca hamdalah dalam hati. Dari beberapa keterangan Imam Ahmad disimpulkan bahwa membaca basmalah dalam hati. Asy-Syahrul Mumti. Jadi teman-teman, ini adalah pendapat kedua. Tapi solusi terbaik buat teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya itu tidak haram. Boleh teman-teman, karena sama sekali tidak ada dalil yang mengharamkan itu. Kalaupun misalnya mau membaca basmalah di awal pertama kali mau berwudu, maka solusi terbaiknya adalah dengan mengucapkan dalam hati. Lalu bagaimana dengan WC yang kotor misalnya?
Ketika teman-teman berwudu di tempat WC yang kotor, tetap ada solusinya. Pada saat selesai berwudu, di langkah terakhir yaitu mencuci kaki, teman-teman jangan mencuci kakinya dulu, ambil gayung atau timba. Kemudian setelah sampai di pintu WC, teman-teman siram kaki teman-teman di langkah terakhir tersebut pada saat sudah berada di pintu WC dan tidak lagi menginjak WC atau lantai WC tersebut. Dengan demikian, maka pada saat teman-teman selesai wudhu, sekalipun wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya, maka itu tetap sah. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video soal makruh atau hukum lainnya mengenai berwudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, maka pastikan buat teman-teman berpikir secara logis, karena Islam itu memudahkan. Islam mengajarkan kita hal-hal yang mudah. Kalau kita cuma punya satu tempat yang basah, yaitu di WC yang ada dalam rumah tersebut, maka berwudulah di situ dan jangan memikirkan itu makruh atau tidak kalau teman-teman tidak punya alternatif lain untuk berwudu. Jadi sepanjang itu bersih, sepanjang itu tidak membatalkan wudu kita, maka itu boleh. Mungkin itu penjelasan saya soal tema ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Dan bila senang dengan video ini, jangan lupa share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.